Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian, para pencari cinta, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik cara membuat semua orang jatuh cinta kepada kita, ya. Banyak tuh yang kemudian mungkin sedang mengalami situasi dan dilema, ya, merasa usia sudah sangat memadai untuk membangun komitmen yang serius menuju pernikahan, tetapi faktanya hingga hari ini tidak ada yang melirik kepada dia, ya. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang salah pada diri kita? Jadi sebenarnya manusia itu ketika dia memang di usia muda, usia remajanya, dia memberikan jarak kepada cinta, itu jauh lebih baik daripada orang yang kemudian terlalu larut di dalam perjalanan cinta tadi. Ya, jadi kan banyak tuh anak-anak remaja, usia anak-anak saya sekarang, ya, yang kemudian mengatakan, saya pokoknya tidak mau pacaran dulu lah, karena pacaran itu diharamkan. Itu persepsi yang menurut saya sangat baik. Ya, artinya semoga kelak mereka memang jatuh cinta pada waktunya. Ketika usia mereka memang sudah memadai untuk tidak sekedar jatuh cinta yang profan saja, yang having fun saja, yang senang-senang saja, sekedar pacaran saja, tetapi memang jatuh cinta untuk menuju kepada pernikahan, ya. Kita banyak melihat, ya, orang yang kemudian bangga dengan label playboy atau playgirl yang tersemat kepada dirinya, atau mantan playboy atau mantan playgirl, ya. Oh, saya dulu bekas pacarnya 12 orang, misal begitu, ya. Jadi menurut saya ini konsep hidup yang tidak benar, ya. Kenapa demikian? Karena orang yang paling menderita itu adalah orang yang mantan pacarnya paling banyak. Semakin banyak mantan pacarnya, maka dia akan semakin sulit untuk merasa bahagia. Karena pada sosok pasangannya pasti kurang saja, kan? Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pada satu mantan ada kekurangan, juga ada kelebihan. Tidak mungkin kelebihan tadi terkumpul hanya pada satu orang saja. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia selalu membandingkan dan membandingkan. Ya. Nah, oleh karena itu memang sesungguhnya kodratnya manusia itu lahir, ya, untuk jatuh cinta satu kali, ya, dan kemudian dia setia. Ya, kalau kemudian orang dalam hidupnya mudah sekali jatuh cinta, sebulan jatuh cintanya sampai 3 kali, misal, coba bayangkan. Yang dia lakukan dalam hidupnya hanya jatuh cinta, dan jatuh cinta saja, maka yang bersangkutan tidak akan pernah merasakan kesejatian cinta. Dia tidak akan pernah merasa puas, dan hidupnya hanya berada pada fase pencarian, dan pencarian. Dan orang-orang seperti inilah yang biasanya mudah sekali nikah cerai. Ya, ada masalah sedikit, cerai. Ada masalah sedikit, pergi. Sehingga di zaman kita ini banyak kita lihat orang yang usianya baru 30 tahun, ya, masih muda, tetapi sudah nikah mungkin 3-4 kali. Ya, kenapa? Karena melatih dirinya untuk larut terlalu jauh di dalam cinta sejak usia yang sangat muda, ya. Nah, sekarang bagaimana agar semua orang jatuh cinta kepada kita? Sebenarnya syaratnya sederhana saja. Miliki 3 I. Ya. I yang pertama, memiliki intelektualitas. Orang yang memiliki intelektualitas, ya, diajak ngobrol nyambung, ya, dia adalah pembicara yang menyenangkan. Tidak hanya jadi pembicara publik, ya, tetapi juga ketika berbicara, ngobrol begitu, dia adalah pembicara yang membuat semua orang nyaman. Ada kan orang yang tipenya pembicara yang baik, tetapi bukan pendengar yang baik. Kalau ketemu dia mau ngomong terus, tapi dia tidak mau mendengarkan argumentasi orang lain.
tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ini orang yang tidak asik, orang yang egois ya. Tetapi orang yang memiliki intelektualitas yang baik, dia pembicara yang baik. Tetapi juga sekaligus bisa menjadi pendengar yang baik. Enak dijadikan sebagai tempat curhat dan seterusnya. Maka ini akan membuat semua orang merasa nyaman dan mudah menjadi dekat dengan yang bersangkutan ya. Yang kedua, memiliki isian. Isian di sini bukan ilmu-ilmu ya, maksudnya ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu goib, bukan ya. Tetapi memiliki isian itu adalah dompetnya harus berisi, rekeningnya harus berisi, ya, ATM-nya juga harus berisi ya. Jadi orang yang memiliki materi yang lebih itu memiliki kesempatan untuk memilih yang lebih luas, memilih yang lebih banyak daripada orang yang secara materi terbatas. Nah, kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki materi yang banyak? Ya kuncinya sekolah yang pinter, kuliah yang pinter, setelah itu bekerja ya yang baik, manajemen pengelolaan keuangan yang baik, ya insya Allah tabungannya bisa banyak. Jangan melakukan kesalahan investasi ya. Kemudian yang ketiga, memiliki iman. Ya, jadi orang yang beriman ya, orang-orang yang saleh begitu ya, itu akan lebih menarik. Ya. Kenapa? Karena semua orang pada prinsipnya dia bergerak untuk menemukan pendamping hidup yang lebih baik daripada dirinya. Ya, tujuannya apa? Agar bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik, menjaganya untuk bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik. Ya, nah kalau 3I ini dimiliki, kalau kemudian kita merasa, oh kita punya semua tuh 3I tadi ya. Nah, sekarang kalau memang usia kita masih muda, masih belia, mungkin masih belasan tahun, masih remaja ya, biarpun sudah memiliki 3I ini, ya jangan kemudian semua orang kan kemudian mudah untuk menyukai dia karena memang performa dia menarik. Ya, saran saya tetap menjaga jarak. Jangan pacaran dulu ya. Karena zaman sekarang ini kalau sudah pacaran, hampir semuanya kemudian terjebak kepada aktivitas takrub zina. Ya, makan malam bersama, boncengan, ya nonton ke bioskop, itu semua aspek-aspek yang mendekatkan orang pada perbuatan yang takrub zina. Ya. Nah, lebih baik menjaga jarak dulu dari hal-hal yang demikian agar usia muda menjadi usia yang selamat. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Ya, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Ya, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang buruk ya, dan jalan yang sesat ya. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk menjauhinya, dan salah satu cara menjauhi takrub zina tadi adalah dengan tidak berpacaran terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah dewasa, kalau memang ketemu dengan seseorang yang tepat, jatuh cinta, langsung lamar, menikah. Saya pikir itu jauh lebih selamat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.